mengendalikan amarah jalan menuju kebahagiaan dan kehidupan yang seimbang. Dalam bab ini kita akan membahas topik penting terkait filsafat pengendalian diri, khususnya fokus pada kemarahan sebagai fenomena psikologis dan fisiologis yang ada dalam diri manusia. Kemarahan adalah emosi intensif yang muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, frustasi, dan harapan yang tidak terpenuhi, serta memiliki dampak besar terhadap kualitas hidup dan hubungan sosial. Pentingnya pengendalian diri, terutama pengendalian amarah, sangat ditekankan oleh para filsuf besar seperti Aristoteles, Imam Ghazali, Ibnu Sina, serta tokoh modern dan tradisional lainnya, karena kemarahan yang tidak terkelola bisa menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kesedihan, stres, kerusakan hubungan sosial, hingga risiko kesehatan fisik. Ini juga akan memperkenalkan beberapa konsep utama seperti jalan tengah, sikap hidup yang seimbang antara kurang dan lebih sebagai kunci kebahagiaan Aristoteles, Imam Ghazali. Anger management, teknik dan strategi mengendalikan amarah agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Emosi primer dan sekunder, pembagian kemarahan berdasarkan penyebab langsung atau akibat emosi lain seperti kecewa dan cemas, atribusi, ekspektasi, dan appraisal. Proses kognitif yang memicu kemarahan, defense mechanism secara jiwa melindungi diri dari dampak negatif, kemarahan proyeksi, displacement, rasionalisasi, level-level amarah, variasi intensitas amarah dari ringan sampai ekstrem yang berpotensi destruktif. Pembahasan ini signifikan karena kemarahan adalah bagian alamiah manusia. Namun bila dikelola dengan tepat, kemarahan dapat menjadi sumber energi positif untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi maupun sosial. Kebahagiaan dan pengendalian diri. Jalan tengah sebagai kunci. Kebahagiaan hidup sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri, terutama dorongan emosional seperti kemarahan. Menurut para filsuf klasik seperti Aristoteles dan Imam Ghazali, jalan kebajikan dan kebahagiaan adalah jalan tengah, yaitu hidup yang tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Terlalu banyak memiliki sesuatu, termasuk uang atau materi, sering menjadi sumber stres dan masalah baru, sedangkan kekurangan membuat kita tidak puas. Hal yang paling ideal adalah pas, cukup, dan seimbang. Kebahagiaan bukan pada berlebihan, tapi pada kemampuan untuk bersyukur dan berbagi ketika memiliki kelebihan. 3 aspek diri, yaitu passion atau gairah, mindset atau pola pikir, dan heart instinct. Naluri hati perlu dikendalikan, bukan dimatikan, agar menjadi sumber kebahagiaan, bukan masalah. Pengendalian diri adalah fondasi bagi kebahagiaan dan kedamaian mental. Jalan tengah adalah formula hidup seimbang yang diulang oleh banyak pemikir sepanjang sejarah. Memahami kemarahan, emosi intensif yang alamiah. Kemarahan adalah reaksi alami dan fitrah manusia normal yang muncul karena persepsi ketidakadilan, frustrasi, dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Menurut Ibnu Sina, kemarahan adalah mendidihnya darah di hati yang muncul dari keinginan membalas dendam. Jika tidak terkendali, kemarahan bisa berujung pada kesedihan jika gagal mewujudkan pembalasan, atau bahkan kegilaan jika titik didih terus meningkat. Semua orang pasti pernah marah
dan itu bukan sesuatu yang harus ditekan, tetapi dikendalikan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Fisiologis, kemarahan melibatkan aktivasi amigdala di otak yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan, mempersiapkan tubuh untuk tindakan. Hal ini menjelaskan kenapa saat marah, fisik terasa tegang dan sering muncul sensasi seperti mual atau sakit perut. Marah adalah respon alami dan indikator jiwa yang hidup. Yang perlu diajarkan adalah pengendalian, bukan penekanan total terhadap emosi ini. Dampak fisiologis marah harus diwaspadai karena bisa merusak kesehatan jangka panjang. Perspektif para filsuf dan tokoh terkenal tentang kemarahan. Aristoteles, siapapun bisa marah, tetapi marah pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, waktu tepat, tujuan tepat, itu sulit. Jadi, marah harus dilakukan dengan kesadaran dan refleksi. Imam Ghazali, kemarahan tanpa kendali mencerminkan kelemahan, tetapi kemarahan yang terkendali bisa menjadi kekuatan untuk menegakkan keadilan. Khalil Gibran, amarah adalah kegelapan, cinta adalah cahaya. Dengan mencintai orang lain, kemarahan yang kita rasakan lebih mudah dikendalikan sehingga tidak merusak. Marcus Aurelius, dampak kemarahan seringkali lebih buruk daripada penyebabnya. Sebaiknya kemarahan harus dikelola agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada masalah awal. Contoh sejarah seperti Pangeran Diponegoro yang marah terhadap penindasan kolonial Belanda, menggunakan kemarahannya untuk memulai Perang Jawa sebagai upaya pembebasan, menggambarkan kemarahan yang positif dan produktif. Kemarahan yang tepat dan bijak adalah kekuatan, bukan kelemahan. Cinta dan pengendalian akal sehat adalah kunci agar kemarahan tetap menjadi instrumen kebaikan. Pengelolaan kemarahan yang buruk akan membawa malapetaka baik personal maupun sosial. Perbedaan antara kemarahan dan agresi. Kemarahan atau anger adalah emosi internal yang manusiawi dan bisa diatur. Agresi adalah aksi menyerang atau melukai orang lain sebagai pelampiasan amarah yang bersifat negatif dan destruktif. Imam Ghazali menyebut agresi sebagai nafas sabuyah binatang buas yang segera menyerang tanpa kontrol. Penting membedakan ekspresi kemarahan yang sehat dari perilaku agresif yang merugikan. Marah boleh terjadi, tapi jangan sampai berubah menjadi agresi yang melukai orang lain. Agresi harus dihindari, karena akibatnya jauh lebih merusak. Level-level kemarahan dari ringan hingga ekstrem. Level 1, irritation atau kejengkelan. Rasa tidak nyaman ringan yang biasanya cepat hilang, misalnya terganggu oleh suara atau perilaku teman. Level 2, frustration atau kekecewaan terjadi saat ada hambatan mencapai tujuan, misalnya terjebak macet saat hendak ujian. Level 3, resignation, mendangkal, merasa diperlakukan tidak adil secara sengaja tapi belum berani mengekspresikannya. Level 4, moderate anger atau kemampuan mengekspresikan marah dengan wajar. Sudah mulai proaktif menegur atau menyatakan ketidaksetujuan secara verbal. Level 5, rage atau kemarahan yang intens dan kehilangan kendali. Ekspresi marah ekstrem, mulai melakukan tindakan tidak terkendali seperti teriak, mencabut senjata, atau kekerasan. Mengetahui level amarah membantu kita mengantisipasi agar tidak sampai di tingkat rage yang berbahaya. Early warning signs misalnya
irritation, dan frustrasi harus segera diingatkan dan dikelola. Jenis-jenis kemarahan alternatif, chronic anger atau kemarahan kronis, marah terus-menerus dalam jangka waktu lama, bisa berakibat buruk pada kesehatan mental dan fisik. Passive anger, kemarahan pasif, marah tapi tidak langsung diungkapkan secara terbuka, seringkali diekspresikan lewat tindakan sinis, menunda, atau perilaku pasif-agresif. Internalized anger, kemarahan yang dipendam, marah tapi dipendam dalam diri sendiri, sehingga menyebabkan stres, depresi, dan perasaan rendah diri. Setiap jenis kemarahan membutuhkan perhatian berbeda, terutama pengalaman memendam dan kronis harus diwaspadai sebagai gangguan psikologis serius. Respons fisiologis kemarahan, aktivasi amigdala dan sistem limbik memicu naiknya detak jantung, tekanan darah, dan pernapasan sebagai persiapan respon fight or flight. Aliran darah meningkat ke otot dan otak, menyebabkan ketegangan fisik seperti wajah memerah, otot kaku, keringat, dan rasa mual karena perut kekurangan suplai darah. Respon ini menjelaskan kenapa marah berdampak pada fisik dan mengapa marah berkepanjangan bisa berkontribusi pada hipertensi, gangguan pencernaan, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Kemarahan bukan hanya masalah psikologis, tapi juga fisiologis yang berimplikasi pada kesehatan secara keseluruhan. Aspek psikologis kemarahan, marah bisa merupakan emosi primer sebagai respon langsung, atau emosi sekunder yang muncul sebagai akibat dari emosi lain seperti kecewa, takut, cemburu, atau sedih. Contohnya marah karena cemburu terhadap keberhasilan teman, atau marah karena ketakutan yang memicu reaksi defensif. Pengendalian amarah harus menyentuh akar emosi ini agar tuntas dan tidak menimbulkan kemarahan berulang. Pengelolaan amarah melibatkan pemahaman emosi yang mendasarinya, bukan hanya menekan kemarahan. Penting sekali introspeksi untuk mengenali akar masalah emosional. Teori kognitif tentang pemicu kemarahan. Kemarahan muncul karena atribusi atau cara kita memberi makna terhadap kejadian. Misalnya menganggap teman yang pergi meninggalkan kita sebagai pengkhianat ekspektasi, atau harapan yang tidak terpenuhi juga memicu kemarahan. Misalnya, berharap duduk di tempat yang diinginkan saat ngaji, tapi sudah diduduki orang lain. Aprisal atau penilaian terhadap ketidakadilan atau perlakuan buruk menjadi dasar keputusan bahwa saatnya saya marah. Dengan mengubah atribusi dan sudut pandang, kita bisa mengurangi frekuensi marah. Cara kita memaknai suatu situasi sangat menentukan kemunculan kemarahan. Berlatih melihat sesuatu dari perspektif positif adalah kunci manajemen kemarahan efektif. Mekanisme pertahanan diri terhadap amarah, proyeksi, menolak mengakui kemarahan sendiri dengan menyalahkan orang lain. Displacement, melampiaskan kemarahan pada objek atau orang lain yang tidak terkait langsung dengan penyebab amarah. Rasionalisasi, membenarkan kemarahan agar terasa sah dan dapat diterima secara emosional. Mekanisme ini kadang membantu meredakan tekanan amarah, tetapi bisa memperburuk konflik jika tidak disadari dan dikendalikan. Kesadaran terhadap mekanisme ini penting agar kemarahan dikelola secara sehat dan tidak merusak hubungan. Strategi manajemen kemarahan: kenali pemicu dan tanda-tanda awal marah supaya bisa mengantisipasi. Misal,
jantung berdebar, kepala pusing. Lakukan relaksasi pernapasan dalam, tidur, bergerak santai, atau cari suasana berbeda untuk mengalihkan perhatian. Ubah sudut pandang dan cara memberi makna atau atribusi terhadap kejadian yang menyebalkan. Cari teman atau tempat curhat yang mendukung untuk mengeluarkan perasaan secara sehat. Belajar memaafkan sebagai cara melepaskan beban kemarahan demi ketenangan diri. Mengikuti nasihat Imam Ghazali, kenali alasan kemarahan. Tunda reaksi, berikan waktu untuk refleksi. Contoh cerita Zen, mundur 10 langkah. Ganti posisi fisik untuk meredam emosi, duduk, berbaring, perbanyak doa dan perlindungan diri, atau ta'awud. Hitung konsekuensi jangka panjang sebelum melampiaskan marah. Manajemen kemarahan adalah kombinasi kesadaran diri, relaksasi, pemaknaan ulang, dan kebiasaan spiritual maupun psikologis. Marah boleh, tapi harus terkontrol, bertujuan kebaikan, dan diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Kapan marah itu sah dan benar? Melihat ketidakadilan yang nyata, seperti pejuang kemerdekaan Gandhi, Mandela, Diponegoro. Marah sebagai bentuk perlindungan diri dan orang yang dicintai, misalnya ibu melindungi anaknya. Marah yang memotivasi perbaikan diri dan kemajuan. Marah pada diri sendiri supaya menjadi lebih baik. 3 kondisi ini syaratnya adalah kemarahan tetap dikendalikan oleh diri kita, bukan kita dikuasai kemarahan. Tujuan kemarahan adalah untuk kebaikan, bukan balas dendam murni. Ekspresi kemarahan dilakukan secara aman dan tidak merusak. Marah adalah bagian kodrati manusia yang bisa membawa energi positif jika diarahkan dan dikendalikan dengan benar. Tips menghadapi teman yang menyebabkan marah: kontrol emosi dengan teknik seperti menarik nafas dan hitung sampai puluhan hingga marah reda. Identifikasi apakah sumber marah berasal dari sikap teman atau masalah pribadi sendiri. Tetapkan batasan berkomunikasi secara tegas dan asertif tanpa menyakiti. Jika sulit, jaga jarak dengan orang toksik tersebut. Belajar bersikap cuek atau tidak terlalu peduli dengan perilaku negatif teman. Terapkan empati. Coba pahami kemungkinan masalah yang dialami orang tersebut. Fokus pada hal-hal positif dan mencari bantuan atau konseling jika diperlukan. Manajemen kemarahan juga berlaku dalam hubungan sosial untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan mental. Kutipan dan nasihat inspiratif atas kemarahan Maulana Jalaluddin Rumi. Tingkatkan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Artinya ekspresi kemarahan sebaiknya diungkapkan dengan cara lembut dan bermakna, bukan dengan suara keras yang justru menakuti. Rasulullah SAW, surga di sini bisa dimaknai sebagai ketenangan hidup dan juga pahala akhirat. Kisah pendeta Zen dan samurai sebagai ilustrasi bahwa kemarahan adalah neraka di hati sendiri. Ketenangan adalah surga. Kata-kata dan sikap yang lembut lebih efektif daripada emosi keras. Mengendalikan kemarahan berdampak positif secara spiritual dan psikologis. Kemarahan adalah emosi fundamental manusia yang muncul sebagai reaksi alamiah terhadap ketidakadilan, frustrasi, atau harapan yang tak terpenuhi. Para filsuf dan tokoh dunia membuktikan bahwa kemarahan dapat menjadi kekuatan konstruktif
jika dikelola dengan benar melalui jalan tengah cinta dan akal sehat. Pemahaman fisiologis dan psikologis kemarahan membantu kita mengenali tanda-tanda dan gejalanya agar dapat mengambil langkah preventif. Manajemen kemarahan yang efektif mencakup pengenalan, pemicu, pengaturan, respon, transformasi makna situasi, penggunaan strategi, relaksasi, dan melakukan refleksi yang mendalam. Marah bukanlah sesuatu yang harus dicegah sepenuhnya, tetapi dikendalikan dan diarahkan untuk kebaikan dan perubahan positif. Dalam konteks sosial dan pribadi, pengendalian amarah menjaga hubungan baik dan kesehatan diri, serta mencegah konsekuensi negatif yang jauh lebih besar dari penyebab awal. Bab ini mengajarkan kita agar mengasah kesadaran diri, berlatih empati, membangun pola pikir positif, serta memperkuat aspek spiritual dan mental agar kemarahan memberi manfaat, bukan menghambat perjalanan hidup. Marilah kita jalani hidup dengan kesadaran bahwa penguasaan amarah adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan sejati dan keharmonisan bersama.